Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmina Zokiah dengan NIM 23075038. Di sini saya akan membuat video presentasi terkait dengan matkul Bahasa Indonesia untuk memenuhi tugas UTS saya. Judul presentasi saya yaitu Bahasa Indonesia Baku, Tantangan serta Pengembangannya. Yang pertama, eksistensi Bahasa Indonesia Baku. Bahasa Indonesia Baku merupakan istilah yang sering disebut dengan Bahasa Indonesia Resmi atau Bahasa Indonesia Formal. Bahasa Indonesia Baku umumnya dituturkan oleh golongan masyarakat terdidik yang berada pada strata bagian atas berdasarkan strata sosial pendidikan masyarakat yang dalam kehidupan sehari-harinya merupakan lulusan dari sekolah menengah, para sarjana. Yang kedua, ada ciri-ciri Bahasa Indonesia Baku. Yang pertama, ada ciri kemantapan dinamis. Memiliki arti bahwa Bahasa Indonesia memiliki kemantapan aturan. Aturan yang sudah ada itu tidak akan dapat diubah dengan begitu saja. Aturannya itu perlu disusun secara mantap. Dan kemantapan itu luas dan tidak kaku sesuai dengan zamannya, asalkan perubahan itu berkonsisten dan teratur. Yang kedua, ada ciri kecendekiaan. Berarti bahwa bahasa itu mampu mengungkapkan penalaran atau pemikiran yang teratur, logis, dan masuk akal. Selanjutnya ada fungsi Bahasa Indonesia Baku. Pertama, ada fungsi pemersatu. Artinya, Bahasa Indonesia Baku itu diharapkan mampu menjadi pemeran dalam menyatukan penutur bahasa-bahasa Indonesia ragam yang lain. Yang kedua, ada fungsi pemberi kekhasan. Berarti bahwa Bahasa Indonesia Baku akan mampu membedakan dengan ragam bahasa Indonesia lainnya maupun dengan bahasa lainnya, terutama di negara tetangga. Akan nampak perbedaan yang dimiliki oleh Bahasa Indonesia Baku dengan bahasa Melayu yang dimiliki oleh Malaysia dan juga Brunei. Yang ketiga, ada fungsi pembawa wibawa. Artinya bahwa Bahasa Indonesia Baku yang digunakan penutur bahasa Indonesia akan memperlihatkan wibawa bagi penuturnya di antara penutur yang lain dan juga penutur bahasa lain di negara tetangga. Yang terakhir, ada fungsi sebagai kerangka acuan. Berarti Bahasa Indonesia merupakan tolak ukur untuk menentukan benar atau tidaknya pemakaian bahasa oleh penutur maupun golongan. Selanjutnya ada tantangan Bahasa Indonesia Baku. Kemajuan zaman dengan kondisi masyarakat Indonesia yang mendunia tidak dapat dielakkan dan telah mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Maksudnya kosakata asing terutama bahasa Inggris ke dalam bentuk komunikasi berbahasa Indonesia telah mengakibatkan bercampurnya bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Derasnya arus kosakata bahasa asing ke dalam kosakata bahasa Indonesia merupakan tantangan yang harus dihadapi secara baik. Masyarakat penutur bahasa Indonesia harus menghadapi dengan berbagai usaha atas ancaman itu. Jika tidak, hal yang akan terjadi yaitu terobrak-abrik bahasa Indonesia. Yang kelima, ada pengembangan Bahasa Indonesia Baku. Pengembangan Bahasa Indonesia Baku perlu dilakukan secara berkesinambungan. Menurut Jojo Negoro pada tahun 1995 mengemukakan bahwa pengembangan Bahasa Indonesia Baku perlu bertolak dari dua gagasan pokok berikut ini. Yang pertama, dalam pengembangan Bahasa Indonesia Baku harus ada kesinambungan antara hakikat bahasa dulu dan sekarang. Hal ini berarti bahwa Bahasa Indonesia Baku sebagai bahasa nasional jangan kehilangan jati dirinya. Yang kedua, ada dalam pengembangan Bahasa Indonesia Baku, hasil penyerapan itu harus mampu mempertajam daya ungkap pemakai bahasa Indonesia dan harus memudahkan orang untuk menyatakan isi akal budinya dengan cepat dan tepat. Yang pertama, kita perlu menjaga agar setiap kata asing yang masuk memperoleh panduan yang berterima sesuai dengan situasi pemakaiannya. Perlu diingat bahwa alternatif kata baru yang terlalu banyak akan membingungkan masyarakat. Yang kedua, kita perlu menjaga agar tata bahasa Indonesia tidak berubah dan agar tetap dikuasai oleh penuturnya. Jadi, gejala penciplakan tata bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia Baku harus dicegah. Yang ketiga, kita perlu menggalakkan penulisan dalam berbagai bidang dengan menggunakan bahasa Indonesia sesuai ragam dan larasnya. Baiklah, sekian dari video presentasi saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.